Ketika Sobat Vivisi berjalan keluar ruangan dan melihat banyak tanaman liar yang tumbuh di halaman rumah, di pinggir jalan, dan di samping sungai, kemudian berpikir semua tanaman itu punya manfaat yang baik atau enggak ya? Memang sebagian besar masyarakat menilai tanaman itu dianggap sebagai gulma atau tanaman yang mengganggu pertumbuhan tanaman lainnya. Namun, ada juga loh sebagian dari tanaman ini yang memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan kita. Kita cari tahu selengkapnya yuk. Yang pertama, ada meniran atau Phyllanthus urinaria adalah salah satu jenis tanaman yang tumbuh liar di pekarangan rumah atau tanah yang lapang. Tanaman ini dianggap memiliki manfaat untuk kesehatan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan dari dokter sekaligus peneliti obat-obatan herbal, Dr. Mute berikut ini. Meniran atau bahasa ilmiahnya itu Phyllanthus niruri merupakan tanaman liar yang banyak terdapat di pekarangan, di mana tanaman ini kaya akan kandungan antioksidan. Nah, fungsinya yaitu sebagai imunomodulator, artinya dia dapat memodulasi sistem imun, dapat meningkatkan imunitas tubuh pada saat tubuh kita sedang memerlukan atau saat tubuh kita sedang daya tahan tubuhnya lemah. Nah, digunakan biasanya kita dapat menggunakan tanaman meniran ini dengan cara direbus, yaitu sebanyak 30 gram tanaman segar, kemudian kita rebus dengan 2 gelas air hingga separuhnya. Dapat dikonsumsi sehari 2 kali begitu. Penggunaan meniran itu jangan lupa ada kontraindikasinya juga, yaitu tidak disarankan pada ibu hamil. Meniran tidak boleh digunakan kepada ibu hamil muda karena dapat menimbulkan efek abortifum atau keguguran pada janinnya. Yang kedua, daun antanan atau peganggan. Tanaman ini memiliki nama latin Centella asiatica yang biasa tumbuh di perkebunan, di ladang, di tepi jalan, serta di pematang sawah. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita telah memanfaatkan tanaman ini untuk melancarkan peredaran darah. Bener nggak ya? Antanan atau pegagan itu merupakan tanaman yang berasal dari Asia. Biasanya tanaman ini digunakan di pengobatan tradisional India. Tanaman antanan memiliki nama ilmiah Centella asiatica, di mana tanaman ini berasal dari Asia Tenggara. Tanaman ini biasa dimanfaatkan pada pengobatan tradisional Cina, kemudian juga India. Nah, kemudian juga selain untuk bahan pengobatan, dia juga tanaman ini digunakan untuk bahan pangan fungsional, untuk menambah kecerdasan pada anak. Biasanya digunakan sebagai bubur. Nah, tanaman ini memiliki bentuk seperti sepatu kuda ya, bergerigi, kemudian ada sobekan di tengahnya begitu. Nah, tanaman ini biasanya banyak terdapat pada pekarangan-pekarangan gitu yang jarang kita ketahui manfaatnya. Tanaman antanan ini memiliki manfaat yang pertama untuk kesehatan saraf ya, seperti Alzheimer atau pikun, ya, terus yang kemudian digunakan untuk meningkatkan kecerdasan otak pada anak, kemudian juga untuk sebagai mengatasi insomnia karena pegagan merupakan herbal adaptogen. Herbal adaptogen itu herbal yang membantu tubuh kita untuk mengadaptasi terhadap stres gitu. Untuk konsumsi dari pegagan ini yaitu dapat dikonsumsi secara langsung seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat Aceh. Biasanya dilakukan untuk digunakan sebagai lalapan atau juga bisa digunakan sebagai sayur atau juga bisa digunakan sebagai teh. Nah, misalnya untuk pembuatan teh itu kita mengambil sekitar 7 gram pegagan, kemudian kita rebus dalam 2 gelas air hingga air itu separuhnya selama 15 menit dengan api kecil, dapat dikonsumsi sehari 2 kali, kemudian selama 2 minggu, kemudian kita stop dahulu, di jeda penggunaannya, baru 2 minggu kemudian digunakan kembali. Pegagan selain dimanfaatkan dalam bentuk bahan alam, juga terdapat dalam bentuk ekstrak ya. Nah, kontraindikasi penggunaan pegagan yaitu pada pasien-pasien penderita penyakit jantung yang mengkonsumsi pengencer darah. Khawatirnya dengan mengkonsumsi ini dapat meningkatkan risiko perdarahan. Yang ketiga, tanaman ini adalah sejenis rumput yang banyak sekali kita jumpai di pekarangan hingga di lapangan luas, yaitu alang-alang. Secara fisik, alang-alang memiliki daun yang tajam dan tumbuh memanjang ke atas. Tanaman ini kerap kali menjadi gulma di lahan pertanian.
Tapi apakah punya khasiat sebagai tanaman obat ya? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Ya, alang-alang itu merupakan sejenis rumput-rumputan ya yang biasa kita jumpai. Sebetulnya banyak kita di sekitar kita, tapi kita belum mengetahui manfaatnya. Nah, alang-alang ini dia memiliki zat aktif berupa tanin, kemudian juga flavonoid ya. Tanin sebagai antibakteri, kemudian juga dia juga dapat berfungsi sebagai diuretik ya, artinya mempelancar saluran kencing ya, sehingga dapat digunakan untuk mengatasi hipertensi atau mengontrol kadar tensi. Kemudian juga dia dapat mencegah terbentuknya asam urat gitu. Terus mencegah terjadinya pembentukan batu ginjal. Nah, biasanya itu digunakan dengan cara direbus ya, sebanyak sekitar 30 sampai 60 gram alang-alang direbus dengan 4 gelas hingga setengahnya, kemudian dapat dikonsumsi sehari 2 sampai 3 gelas. Yang keempat, ada krokot. Tanaman liar ini dapat tumbuh di halaman rumah, di tepi jalan, hingga di perkebunan. Tanaman ini dianggap memiliki manfaat sebagai antioksidan hingga mengatasi gangguan tidur. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Ya, krokot merupakan tanaman yang sering kita jumpai di pekarangan ya, di mana krokot ini banyak mengandung senyawa antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, kemudian juga mengandung zat yang namanya melatonin. Nah, sehingga dapat membantu untuk mengatasi gangguan tidur. Nah, selain itu, krokot juga mengandung omega 3 sehingga dapat baik untuk menurunkan kadar kolesterol yang LDL dan meningkatkan kadar kolesterol baik, sehingga baik untuk kesehatan jantung. Nah, cara penggunaan krokot ini biasanya dikonsumsi langsung sebagai lalapan atau juga dapat digunakan di dalam sup ya, sebagai makanan gitu. Yang terakhir ada rumput teki yang banyak tumbuh di pekarangan rumah, di sawah, dan di area terbuka lainnya. Katanya, bagian yang dianggap memiliki khasiat obat ada di dalam umbi-umbian pada rumput teki loh Sobat Frivisi. Tapi apa khasiatnya ya? Dan bagaimana cara mengkonsumsinya? Yuk simak penjelasan Dr. Mute berikut ini. Ya, rumput teki itu sejenis tanaman liar ya, tanaman liar yang berbentuk seperti rumput. Biasanya yang dimanfaatkan adalah umbinya, karena umbinya itu kaya senyawa akan tanin ya, sehingga tanin ini berfungsi sebagai antimikroba. Kemudian juga dia bersifat antiinflamasi atau anti peradangan. Jadi pada penggunaan secara tradisional itu biasa digunakan untuk mengatasi nyeri pada gigi, kemudian nyeri saat menstruasi, kemudian juga untuk gatal-gatal pada kulit gitu. Nah, biasanya digunakan cara pembuatannya yaitu kita ambil umbinya, kemudian kita cuci, kita blender halus. Nah, terus kemudian kita peras airnya, kita rebus sampai hingga mendidih sebentar, baru dapat dikonsumsi sehari 2 kali gitu. Nah, itulah Sobat Frivisi, tanaman liar yang bisa kalian manfaatkan untuk pengobatan. Harus diingat kalau penggunaannya harus disertai dengan konsumsi yang wajar dan dalam pengawasan tenaga medis. Sekian pembahasan saya mengenai tanaman liar yang berkhasiat sebagai obat. Saya Dr. Muthaharoh, MSI Herbal. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.